Bu Susi tidak fokus di aquaculture, budidaya. Man and match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ujung Barat, ketemu lagi dengan saya Cika Setiadi. Nah, malam ini di studio kita kedatangan seorang tamu, seorang pemuda. Nah, kebetulan juga menjabat sebagai himpunan kepemudaan, Ketua Maritim Muda Nusantara Aceh, dan juga sebenarnya profesinya adalah sebagai dosen dan pengamat kelautan perikanan. Telah hadir Bro Rian Firdaus MTRPI. Apa kabar, Bro? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Cika. Yes. Oke, Mas Rian. Rian. Jadi ini sebagai dosen dan pengamat kelautan perikanan. Iya benar. Betul ya? Benar. Nah, menurut Rian sendiri gimana sih kira-kira potensi kelautan kita di Aceh ini? Kita bicara tentang Indonesia dulu ya. Oh, saya tanya Aceh bicara Indonesia ya. Iya, karena nanti setelah itu akan kita rincikan ke Aceh. Oh ya, oke, jangan lama-lama ya. Karena kita lihat Indonesia itu 70%-nya lautan. Itu sama perumpamaannya seperti bumi ini. Jadi Indonesia itu bisa dikatakan miniaturnya bumi ini. Jadi berbanding sama antara bumi 70% lautannya dan Indonesia sekitar lebih kurang 70% lautannya juga. Oh gitu. Nah, kita lihat potensi kelautan dan perikanan Aceh itu dari berbagai sektor memiliki potensi yang positif. Contohnya potensi sumber daya alamnya, kemudian potensi transportasinya, alur pelayarannya. Kita punya Selat Malaka, yang mana setiap kapal antar negara itu melalui Selat Malaka. Kemudian potensi aquaculturnya, budidaya, kita punya para ahli budidayanya. Kemudian sumber daya alamnya kita juga punya. Oke. Kira-kira itu di Indonesia ya? Iya. Oke, di Acehnya sendiri berapa persen kira-kira ada dari seluruh Indonesia? Kalau dari Aceh itu potensinya yang banyak itu sumber daya perikanannya. Perikanan. Iya, lebih tinggi sumber daya perikanannya daripada sumber daya aquaculturnya, budidayanya. Kalau sumber daya perikanan kan kita tahu ikannya kita dapatkan dari laut, kita panen. Nah, kalau aquacultur itu kita membudidayakannya dari kecil sampai besar. Nah, maksudnya ditambah gitu. Iya, ditambah itu. Nah, jadi kalau untuk Aceh sendiri yang paling berpotensi itu ikan. Ya, sumber daya ikan. Terus kalau yang di Simelu itu? Nah, kalau untuk Simelu lobster ya katanya ya. Yang kita ketahui lobster. Katanya dia punya nilai ekonomis tinggi. Oke, suka makan lobster? Mas Rian? Saya sebagai pengamat kelautan perikanan sampai saat ini belum makan lobster. Nggak bisa makan lobster atau belum? Belum ada kesempatan mungkin. Oh ya? Iya, Rahmat udah pernah makan lobster, Rahmat? Belum. Oh, udah. Ya betul. Udah. Tapi Hai Mat. Nyan udung uat Mat. Itu ya berbeda. Lobster beda ya, udung uat BO. Iya. Hah? En pernah En? Belum pernah. Pimen? Oh, Mak. Saya ya. Saya juga belum. Belum beberapa kali ya. Oke, jadi lobster itu juga ini ya salah satu potensi yang besar ya. Iya, di Aceh. Oke, Mas Rian, ini sebelum kita panjang lebar, saya penasaran nih. Gelarnya MTRPI apa sih? Iya. Itu gelar yang saya dapatkan. Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu ya. Itu gelar yang saya dapatkan dari Sekolah Tinggi Perikanan, sekolah yang di bawah naungan Kementerian Kelautan Perikanan, yang menterinya sekarang Pak Edi Prabowo. Nah, di situ program pasca sarjana itu bidangnya magister terapan. Magister terapan MTR itu ya. Iya, magister terapan perikanan. Beda dengan Indonesia. Perikanan. Iya. Beda dengan master science ya. Oke, jadi sekarang menjadi juga salah seorang dosen ya. Iya, di alhamdulillah. Universitas di Aceh, juga pengamat kelautan perikanan. Nah, jadi sebelum kita berbicara lagi, sebenarnya ada berapa sih pulau kita di Indonesia ini? Nah, Rian? dari data yang saya ketahui, saya baca itu dari data dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan itu melaporkan datanya sekitar 17.504 pulau di Indonesia. 17.504. 4 pulau. Ya, oke. Nah, ada beberapa pulau yang belum diberikan nama dan belum dilaporkan ke UN, United Ada Nations. pulau yang belum ada nama. Iya, dan belum dilaporkan. Nah, kemungkinan akan bertambah karena belum diberi nama. Nah, kalau dari Kemenko Kemaritiman sama juga 17.504 pulau. Nah, tetapi di sini ada sedikit kerancuan mengenai data. Dari data Badan Informasi Geospasial itu berbeda jumlah pulaunya. Kenapa bisa beda? Nah, Oh, tapi nggak heran sih Indonesia jumlah pulau beda. iya, Karena jumlah Indonesia itu sudah hal biasa. Iya. Pemilu aja jumlah hasil perhitungan suara juga beda-beda. betul. Nah, berarti datanya memang beda-beda ya. Nah, Jadi aneh ya. iya. Dari yang saya amati Kan begini, itu kan semuanya juga data dari kementerian yang kementerian, resmi ya. BPS ya tadi. Ini Badan Informasi Geospasial. Ya, beda juga jumlah pulau di Jam Indonesia. beda. Ya, kalau kita amati pengertian pulau itu kan apabila surut terendah dia masih tampak, apabila pasang tertinggi dia masih tampak. Nah, ada pulau yang kemungkinan ketika pasang tinggi dia tidak nampak. Hilang. Gitu. Oh, tenggelam. Tenggelam. Nah, mungkin beda-beda metode atau Kayak beda. pulau di SpongeBob ya. Pulau SpongeBob ya. Oke, jadi ada pulau yang belum diberikan nama. Iya, betul. Gitu ya? Belum, Benar? iya. Belum Daerah Aceh ada nggak? sepertinya di Aceh tidak ada ya. Ada ya. Yang saya ketahui belum atau tidak ada. Belum diberikan nama. Kemungkinan di daerahnya, di lokalnya sudah diberi nama, tetapi tidak dilaporkan ke PBB Secara nasional. internasional. Internasional. Oke. Nah, kemudian nih Rian, Ya. dengan datanya berbeda-beda, semua pulau itu tidak ada yang tidak berpenghuni ya. Di Iya. Aceh aja banyak. Banyak gitu kan. tidak. Nah, kita bicara dalam ruang lingkup Aceh nih. Iya, betul. Oke, kita tahu Aceh katanya sangat banyak hasil Sumber daya. tapi ikan ya. Iya, Maksudnya sumber daya perikanan. Perikanan. Yang paling banyak jenis apa sih? Kalau di Aceh ini kita unggul tuna. Tuna. Oke. Kemudian kalau di aquacultur budidayanya itu kita unggul udang faname. Paname yang putih-putih. Udang ya. Udang Paname itu Udang ya. Faname. Nah, Itu kita yang unggul. dimakan sama Rahmat. Ya. Rahmat makan udang Paname. Bukan lobster ya. Tapi dia mungkin berpikir itu lobster. Iya. Ya, Mat? Tahu udang Paname, men? Nggak tahu. Memang kemerdu kampung lu. Di Merdu banyak gitu. Nah, terus tuna itu kan ada juga minyak kita ekspor ya? Iya, tuna memang memang pasarnya ekspor. Ada yang di Aceh ini bisa kita dapatkan, tapi kualitasnya itu kualitas rendah. Yang kualitas tinggi itu diutamakan ekspor. Jadi Jadi ekspor utuh. ada yang utuh, ada yang slice, ada perpotong. Oh gitu. Nah, jadi kita masyarakat Aceh ini cuma mendapatkan di supermarket itu tuna-tuna yang grade bawah, rendah. Oh. Tuna, ada tanya nih, tuna sama tongkol apa bedanya? Tuna sama tongkol. Dia secara dari apa ya? Lihat dari- KTP-nya dulu ya. Enggak. KTP-nya apa nih? Tuna apa Ikan tongkol? nggak ada KTP ya. Nggak ada KTP. KTI kan kartu tanda ikan. Pimen nggak semangat dari ini, nggak tahu kenapa apa, Ben? Karena mendadak ya, mendadak. Ngomongin soal ikan lagi lapar. Oh ya, Nah, nggak apa. lagi kemudian yang ini yang potensi di Aceh ini. Kita ini kan sumber daya nih, sumber daya perikanan, budidaya. Nah, satu lagi yang potensi sangat besar di Aceh ini, pariwisata. Itu juga masuk dalam ini kelautan perikanan. Iya, Pariwisata. potensi sumber daya kelautan perikanan, pariwisata. Wisata air yang Eh, kelautan. Pantai, Oh gitu. diving, nah itu. Oh, kalau di Sabang kan ada snorkeling. Ya, snorkel diving itu memang bisa mendapatkan ini devisa bagi negara. Ya. Nah, Oke. Sabang pulau banyak itu. Nah, itu potensi yang luar biasa Iya. di Aceh. Nah, kemudian Rian, ini sebenarnya apa sih menjadi kendala? Karena begini sih sebenarnya sebelumnya.
banyak kita lihat nelayan-nelayan Aceh ini kayak kemarin baru-baru ini kan itu nyasar katanya atau nangkap ikan di luar area teritorial apa sih? Teritorial. Wilayah kedaulatan Indonesia wilayah kedaulatan Indonesia kemudian ditangkap dan sebagainya. Itu sebenarnya karena merekanya tidak tahu itu sudah lewat batas atau seperti apa sih? Dan sebenarnya seberapa jauh ini batas itu? Secara ini kita aja. Kita kan negara kepulauan. Dia ke negara kepulauan menurut UNCLOS itu dia batasnya itu 200 mil. JDE, zona ekonomi eksklusifnya 200 mil. Dari garis pantai. Pantai terakhir. Garis pangkal. Misalnya kita di sini Ulele dengan Sabang. Berarti dari Sabangnya di situ. Iya, di ujung Sabangnya itu. Ujung Sabang. Dihitung sampai 200 mil. Nah, kasus yang nelayan-nelayan yang bisa masuk ke wilayah wilayah negara lain itu ada contoh dia teknologinya kurang mumpuni. Seperti nelayan kecil yang dia nggak pakai GPS, kemudian dia terus berlayar. Nelayan tradisional biasanya dia ke laut itu mencari, bukan datang ke lokasi. Dia mencari terus ikan itu sampai ketemu. Apabila tidak ketemu dia tetap mencari lagi. Nah, beda dengan kapal-kapal besar. Dia punya fish finder yang bisa mendeteksi ikan. Nah, kalau kapal nelayan ini, jadi dia selama dia mencari, dia sampai tidak tahu di mana batas wilayah Indonesia tadi. Bisa jadi memang udah karena nggak ada garis ya di laut itu. Iya, nggak ada garis, nggak nampak. Nggak nampak garis ya. Tiba-tiba udah jumpa Coast Guard-nya. Nah, terus ada pertanyaan aneh gini, Dean. Katakan ini saya Pulau Batam ini dekat-dekat nih. Iya. Di tempat Mas Rian itu Singapurnya atau Malaysianya lah. Kan dekat nih ya. Iya. Jadi berapa? 200 mil. Nah, sedangkan jarak dari Rian ke laut 200 mil. Dari saya 200 mil. Katakanlah 200 mil saya ternyata segini. Nah, 200 milnya Rian itu sudah sampai kemari. Iya. Nah, sehingga jadi aneh kan? Iya, betul. Jadi yang mana nih yang kita ambil? Maksudnya gini, jarak antara Rian dan saya itu katakan hanya 300 mil. Iya. Tapi jarak batas saya 200 mil, Rian 200 mil kan bentrok ya? Ada yang double teritorialnya. Itu gimana tuh? Zona tumpang tindih. Itu zona apa tadi? Zona tumpang tindih. Oke, tumpang tindih. Memang di negara kita Indonesia punya tetangga. Itu dari Malaysia, Vietnam, Cina dan masih banyak lagi. Nah, mengenai tapal batas itu seperti negara Indonesia dan Malaysia, sama kasusnya seperti itu. Ada wilayah yang seperti Mas Cika tadi sampaikan, ada yang overlapping ya, tumpang tindih jadi kan. Nah, itu kembali lagi ke peraturan internasional. Itu UNCLOS, sudah diatur dalam UNCLOS. Nah, di dalam UNCLOS itu United Nations of Law of the Sea itu mengatakan apabila ada negara yang saling berhadapan dan lautnya saling tumpang tindih, itu ada diatur dalam pasal, saya lupa pasal berapa. Itu bisa diselesaikan antar negara. Apabila tidak bisa terselesaikan antar negara, maka batas wilayahnya itu adalah di belah tengah. Oh, begitu. Di belah tengah. Di belah tengah ya. Tapi jika bisa berdamai dengan negara tersebut, ya tidak perlu di belah tengah gitu. Itu masih belah samping. Nah, gini Rian. Ada khususnya masyarakat kita di Aceh, ada ya bahasa-bahasa di kalangan masyarakat mengenai tentang Pulau Simelu yang lobsternya itu, yang mana kita tahu yang sangat mengeksplor mengenai lobster itu Bu Susi ya, mantan Menteri Kelautan Perikanan. Nah, ada masyarakat yang menganggap loh ini Bu Susi memanfaatkan Aceh, mengambil ini, menjual dan sebagainya, tetapi feedback ke Acehnya kurang katanya. Nah, gimana pendapat
Rian sendiri mengenai itu? Yang namanya potensi sumber daya perikanan ini kan Allah ciptakan untuk dimanfaatkan ya kan. Oke. Nah, ya, dimanfaatkan bagi manusia. Nah, menurut saya Bu Susi ini bagus, dia memanfaatkan sumber daya alam itu. Nah, di sisi lain dia tidak bermain sendiri. Dalam arti kata bermain sendiri tidak hanya dia saja yang terlibat dalam usaha lobster ini, tapi dia melibatkan juga masyarakat, pembudidaya masyarakat. Pembudidaya masyarakat yang membudidaya lobster tadi, dia beli lobsternya dengan harga yang memang normal. Nah, dia mengirim ke luar negeri untuk diekspor. Gitu ya. Ya. Nah, lobster itu sendiri memang hanya bisa hidup di Simelu saja. Tidak. Di sini nggak bisa di pulau utama kita ini. Pulau Aceh. Itu kan Simelu tuh. Iya. Maksudnya di Aceh, dia di pesisir Aceh lainnya. Sebenarnya di pantai-pantai banyak juga lobster. Banyak ditemui. Jika diving di pesisir yang ada karang, itu bisa ditemui lobster. Tapi jarang. Karena lobster ini rentan terhadap kualitas airnya. Jika kualitas airnya, kekeruhannya, airnya keruh, kemudian suhunya tidak sesuai dengan habitat dia, itu tidak ada. Kalau di Simelu itu dia jauh dari daratan Pulau Acehnya ini. Dia agak jauh di bawah. Nah, itu kalau secara geografisnya kualitas perairannya masih alami, masih bagus. Berarti masih tidak terkontaminasi. Iya, ya, tidak ya. terkontaminasi. Nah, oke, kembali tadi ke menteri. Sekarang ada Menteri Kelautan Perikanan yang baru, Pak Prabowo juga. Edi Prabowo. Edi Prabowo. Nah, menurut Rian sendiri bagus mana sih antara dua menteri ini? Kalau perbandingan? Kalau kalau dilihat bagus nggak bagusnya, punya pertimbangan masing-masing. Ada persentase masing-masing. Nah, kalau di sisi Ibu Susi Pujastuti, dia fokusnya ke IUU fishing, illegal unreported unregulated fishing. Dia fokusnya di situ. Pencuri Bisa diulang bahasa Inggrisnya tadi? illegal unreported unregulated fishing. Pimen tuh nggak ngerti tuh. Bahasa Inggris yang nggak ngerti. Iya. Jadi IUU fishing itu kita nggak melaporkan saja kita mau berlayar, itu kita dianggap ilegal. Oh gitu. Jadi kapal itu kalau mau nangkap ikan dia harus melapor. Walaupun itu nelayan Indonesia sendiri. Iya. Oke. Nah, mengenai ya kalau Ibu Susi itu dia. Mana-mana tenggelamkan ya. Iya. Kapalnya. Itu dia fokus ke IUU fishing ya. Iya. Nah, ada beberapa teman saya yang mengatakan Bu Susi tidak fokus di aquaculture, budidaya. Budidaya yang ditambak-tambak itu. Dia nggak fokus ke situ, dia fokusnya ke illegal fishing. Nah, itu mungkin kekurangan dari sisi itu ya, dari sisi Bu Susi. Kalau Pak Edi, dia lebih friendly sepertinya ke negara-negara, lebih menjaga hubungan bilateral. Berarti tidak ada penenggelaman kapal ya? Iya, untuk saat ini tidak ada penenggelaman. Sekarang kapal pencuri yang ditangkap itu tidak ditenggelamkan, tetapi diberi ke sekolah perikanan. Oh begitu. Diberi ke sekolah perikanan, dijadikan sebagai alat praktek untuk latihan. Oh, berarti tidak dihancurkan ya? Tidak dihancurkan, dimanfaatkan. Nah, ada juga kasus yang kapal pencuri setelah ditangkap oleh Coast Guard kita, dilelang kembali oleh kejaksaan, dilelang. Dan ternyata yang membeli itu yang punya kapal itu. Jadi dia ada pihak ketiga. Dia punya istilahnya punya temannya yang misalnya orang Indonesia. Nih duit kalian belikan kapal saya tadi. Nanti setelah kalian beli atas nama kalian, saya bawa pulang lagi. Tapi dananya kan masuk ke negara ya? Kalau lelang ya? Iya kan? Iya, kalau lelang. Intinya kita juga tidak dirugikan ya? Betul. Itu. Ini dari Aditya Rahman Nasution. Ya, lengkap nih. Nah, yang ditanyakan, kenapa jarang kita jumpai ikan-ikan
seperti ikan kerapu di daerah PD Jaya Biren. Kenapa ya? Mungkin bisa dijawab dari Aditya Rahmana Sution. Jarang ditemukan ya. Iya sih Di katanya. Ini mana? kayaknya nelayan juga mungkin nih Aditya. Di mana dikatakan? PD Jaya Biren. Oh, berarti daerah utara timurnya Aceh ya? Oke, Ya, mungkin. utara timurnya Aceh. Ya, kembali lagi ke habitat ikan apa tadi? Ikan kerapu ya? Ikan kerapu nih. Nah, kemungkinan Ikan dari kerapu ya, ikan kerapu merah-merah itu. habitatnya di sana tidak sesuai dengan Hmm. si ikan kerapu ini. Hmm. Nah, itu kembali lagi dipengaruhi oleh kualitas perairannya, kualitas airnya itu. Hmm. Nah, kalau kita lihat seperti air minum ini kan punya kualitas dia. Oke. Nah, pH-nya berapa, ya kan? Hmm. Nah, sama juga kemungkinan di pantai utara timur Aceh itu kualitas airnya menurun Oh, di gitu. bawah standar. Nah, penyebabnya apa? Hmm. Penyebabnya kita punya Selat Malaka tadi. Kena Selat Malaka itu? Jika dilihat dari peta, di atas itu kita punya Malaysia, di atas itu ada Malaysia dan di bawahnya Pulau Sumatera. Hmm. Di sini ada Selat Malaka. Nah, di Selat Malaka ini itu alur pelayaran. Hmm. Alur pelayaran. Setiap hari itu ada ratusan ribuan kapal yang masuk situ. Oh ya, Iya, dari negara yang melintasi Selat iya, Malaka ribuan. ribuan. Wow. Saya bisa tunjukkan mapnya sekarang bahwasanya memang ada ribuan. Oke, nggak apa-apa sih. Nggak usah. Ya. Iya. Nah, itu kapal yang masuk itu dari Eropa, dia melintasi Selat Malaka kita, Aceh kita ini. Sebenarnya potensi kita luar biasa. Masuk ke Selat Malaka kita, singgah bisa jadi ke Singapura, Transit ke ya. Malaysia kan, untuk untuk Transit lah. transit, ya. Mengantar ke Cina, ke Filipina, pokoknya Selat Malaka kita ini istimewa dan jarang orang ketahui. Oke. Gitu. Nah, jadi hubungannya dengan ikan kerapu itu Ya dari ini banyaknya limbah itu tadi. banyaknya turbulensi. Jadi setiap kapal yang lewat itu kan otomatis sedimen-sedimen di dasar itu berputar. Hmm. Nah, Tapi kan dalam itu lautnya. kalau di Selat Berpengaruh Malaka tidak terhadap dalam, dasar. Oh, Selat Malaka nggak dalam. tidak dalam. Tapi kemarin Pimen hampir tenggelam juga di Selat Malaka. Oh Nggak dalam iya, tuh. kalau Mas Oh, gitu. bisa tenggelam ya. Oke. Iya, iya. Oke, jadi intinya bisa mempengaruhi yang di dasar. Iya, Berarti batu-batu karang itu bisa hancur ya? kalau kan kapal tanker yang ratusan ribuan gross ton itu, kapal tanker besar itu, ya menurut saya mempengaruhi kekeruhan air tadi Kekeruhannya. dan juga limbahnya. Oke, sehingga Limbah yang dihasilkan ada kapal. ikan-ikan tidak mampu dan tidak suka di tempat-tempat seperti Iya. itu. Itu intinya Tri ya. Bisa teman-teman perhatikan Hmm. jika teman-teman mandi di pantai utara timur Aceh sama teman-teman mandi di pantai barat selatan, itu pasti airnya lebih jernih di barat selatan. Oh ya. Mm. Saya nggak pernah mandi dari sana. Iya, barat selatan. Mana Mat kampungnya, Mat? Ada kampung juga Rahmat ya? Oh iya, Rahmat Aceh Selatan. Benar. Selatan. Oh ya, saya pikir Aceh besar. Sorry. Iya. Mungkin ada nggak yang mau disampaikan yang tadi nggak saya tanyakan atau nggak kita bahas? Oke. Oke, sebelum ada nanti closing statement dari Rian. Oke. Saya sebagai pemuda ingin menyampaikan Masih bahwa pemuda ya? masih pemuda. Kita harus peka terhadap perubahan iklim. Harus peka terhadap perubahan iklim karena ada prediksi tahun 2050 itu sumber daya laut kita itu sangat menurun. Jadi di darat itu sudah sulit mencari makan, orang lari ke laut dan susah juga mencari makan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwasanya jangan cemari lautan. Contohnya seperti apa? Jangan membuang limbah ke lautan. Sampah plastik kurangi, Kemudian penggunaan plastik yang sekali pakai itu sebaiknya dikurangi karena Sekali pakai seperti ini ya. iya, Seperti ini terus karena nanti yang itu ya. biasanya yang Hmm. dia akan bermuara ke laut ini. Hmm. Jika kita buang di sungai, dia akan jatuh ke laut. Ke laut lagi.
dulu saya berpikir jika kita buang sampah di laut hilang, berarti kita sudah bersih. Ya. Ternyata setelah saya pelajari itu memberikan efek ke ekosistem sumber daya perikanannya. Berarti bukan menghilang ya? Bukan menghilang. Oke. Setelah saya pelajari, kenapa penting sumber daya perikanan itu? Nanti 2 tahun berapa ratus tahun ke depan kita sulit mencari makanan di darat. Orang akan lari 2050 tadi ya bilang ya. Buka 2500 salah 2500. saya. 2500. Oke. Oh, insyaallah kita enggak. Enggak. Walaupun umur yang bumi masih ada kita udah enggak ada lagi. Iya. 2500. 2500. Oke. Ya. Berarti tidak boleh mencemari lautan ya. Lautan. Itu surfing. Surfing ya? Surveyor. Apa sih? Surveyor. Surfing. Surfing. Jadi sambil surfing jangan meludah mencemari lautan. Ya, jorok nanti lautannya. Pipis boleh tapi. Pipis boleh? Enggak boleh dong. Udah mengandung HO2 gitu. Karena kalau pipis air laut itu asin, tambah pesing ya enggak bagus ini. Coba tanya lu. Apanya? Apa air laut asin? Oh, pertanyaan konyol. Oh, Kenapa iya. air laut asin? Iya, betul, banyak dipertanyakan itu mestikah? Beneran kita tanya? Boleh. Mau dijawab kenapa air laut asin? Bisa. Boleh. Oke, siapa yang taruh garam? Oh, bukan. Oke. Kenapa air Iya. laut asin? Ini pertanyaan sahabat Jawa Barat dari Pimen ya. Oke. Dulu saya pernah bertanya juga ke dosen saya. Pernah bertanya juga? Saya penasaran, Pak, kenapa sama seperti Mas Mimin tadi? Kenapa air laut itu asin kan? Oke. Ada teman saya menjawab, Marco Polo jatuhin garam katanya kan. Habis itu teman saya jawab lagi, hanya Allah yang tahu ya kan. Nah, ternyata dosen saya itu mengajarkan secara ilmiah. Oke, secara ilmiahnya? Secara ilmiahnya ada evaporasi dari laut yang diserap oleh awan. Nah, awan ini kan terus bergerak nih di tiup angin. Nah, awan itu kan jatuh ke daratan. Daratan baik gunung maupun daratan rendah. Nah, akan bermuara lagi ke lautan. Nah, itu proses itu terjadi ribuan tahun. Nah, endapan evaporasi yang diserap oleh awan tadi punya kandungan-kandungan mineral tertentu yang mengakibatkan terjadinya asin laut itu. Itu saat di awan. Di awan. Tapi air sungai nggak asin-asin udah ribuan tahun. Nah, itu dia. Ya kenapa? Itu saya belum bisa. Kan air awannya juga turun lagi, air awan juga Iya. hujan turun lagi ke sungai. Mana air awan tuh coba? Hujan. Hujan. Hujan juga turun. Kemudian ke sungai. Sungai kan sudah ribuan tahun juga nggak asin-asin. Iya. Sebenarnya jawabannya simple, men. Wah, iya ini gimana tuh? Kenapa air laut asin? Jawabannya cuma satu. Iya. Karena tidak tawar. Selesai. Tapi tingkat keasinan laut kita sama laut Inggris beda. Oh, beda. Iya, beda. Jelas beda. Beda. Karena kita Inggris nggak bisa disamain. Itu jawaban Atika juga kayak gitu. Betul bocah dua nih saya juga kayak gitu. Iya, betul juga tim Mas Cika tuh. Karena tidak tawar ya. Tidak tawar, Itu simple. jawaban paling simpel. Nah, tapi sebenarnya ada satu teori lagi yang saya baca. Penyebabnya karena ganggang ya. Iya, ada ganggang Rumput pengaruh. laut. Ya, ini ilmiah nih. Udah keren dikit jawabannya. Ganggang, rumput laut. Ya, itu katanya begitu ya. Iya, bicara Air surfing. mengenai rumput laut tadi ya. Saya sampaikan, saya pernah baca data dari mana saya lupa ya. Sumbernya. Data potensi rumput laut kita 0. Aceh. Maksudnya gimana? Nol. Nggak ada rumput laut. Datanya ya. Saya nggak tahu kebenarannya Tapi benar kan atau tidak. Rian kan saya lihat di YouTube-nya sering nyelam nih. Nyelam sampai berapa puluh meter? 15. Oh, 15 ya. 15 meter di daerah ujung Pancu juga Iya, ya. Explore itu nggak ada rumput lautnya. Di situ tidak ada. Oh, iya. Itu kalau kita lihat itu bisa jadi lamun, beda jenisnya rumput laut dan lamun. Oh, beda. Rumput laut memang nggak ada. Kita tanam Datanya. sintetisnya dulu. Datanya 0. Rumput sintetis siapa tahu nanti bisa. Nanti ya. Nah, jadi kalau ada pemuda-pemuda yang ingin berwirausaha, itu menjanjikan Rumput laut. rumput laut. Karena dia rumput laut itu Rumput yang tumbuh di laut. Bukan. iya seperti Tapi kan udah ada ya di Kurungcut dulu ya rumput laut. Kalau saya nggak salah. saya belum pernah bukan lihat. Itu Oh, pasar tiram ya, tiram. ya, tiram. Sorry. Itu pasar rumput laut itu Eropa karena mereka membuat kapsul itu.
Oke, kayaknya ujung barat bisa kita pikir-pikir, kita beralih ke peternakan Nanti dapat diklaim sama pemerintah. rumput laut. Punya ini, punya itulah. Kita buatnya jangan di laut, Rumput darat. rumput darat. Saat kita jual kita buat bilang ini rumput laut. Masukin dulu ke laut. Konyol. Oke, Iya. luar biasa nih Rian, kita udah nggak sadar, nggak sadar. Nggak sadar ya. Nggak Sudah sadar. jam berapa nih? Udah hampir 40 menit. Tapi memang gini di ujung Iya. barat. Kita nggak ya kita santai, serius tapi santai ya. Jangan tegang-tegang kali lah. Iya, Ya. iya. Nah, mungkin ada closing statement 1-2 menit dari Rian, terutama untuk mungkin boleh ke pemerintahnya, ke masyarakatnya, ke pemudanya, atau apa saja mungkin. Silahkan ke kamera yang ini. Iya. Untuk pemerintah ya. Oke. Untuk pemerintah. Nah, di dunia ini, negara-negara dunia ini kita punya yang namanya tujuan pembangunan nasional ya. Tujuan pembangunan SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi setiap negara itu punya tujuannya. Saya harapkan di pemerintah, setiap daerah, setiap instansi itu mengambil kebijakan itu sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan tadi. Ingat, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk kelautan perikanannya itu kita di tujuan pembangunan yang ke-14. Mungkin itu saja. Jangan lupakan tujuan pembangunan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu untuk pemerintah. Satu lagi mungkin untuk pemuda yang ingin berwirausaha di dunia perikanan atau kelautan. Mungkin bisa dikasih sedikit motivasi. Untuk pemuda semuanya. Pemuda ya, 16 sampai 30 tahun itu pemuda. Lewat dari itu jangan katakan Anda pemuda. Oke, di studio ini tidak ada lagi yang muda. Iya. Oh, ada dong. Oh iya. Walaupun belum nikah ya. Kalau kalian mau berwirausaha, kalian cek dulu potensi daerah kalian apa. Itu paling penting. Potensi daerah kalian apa. Seperti di Aceh nih. Data rumput laut 0. Nah, bisa kalian lakukan, kalian survei di mana lokasi yang cocok untuk budidaya rumput laut. Oke. Lihat lagi apa? Lobster, seperti lobster. Dia lobster mempunyai nilai ekonomis tinggi, harga jualnya tinggi. Nah, itu kembali lagi ke daerah masing-masing kalian. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Rian. Sepertinya provinsi yang paling memanfaatkan tentang kemaritiman itu adalah Sumatera Selatan, Palembang. Apa tuh? Dari zaman dulu kan terkenal ya Sriwijaya dengan kemaritimannya, betul ya? Sriwijaya. Sampai sekarang mereka konsisten memproduksi tentang kemaritiman, kapal selam. Empek-empek. Ya. Baik, kita akhiri. Iya. Kita ucapkan salam ke kamera yang itu sama-sama ya. Terima Ya. kasih sekali lagi. Terima kasih. Arian, Ya, baik, saya Bos Sabah Barat, ketemu lagi nanti ke depan. Next dengan narasumber yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.